Di bawah kepemimpinan almarhumah Maryam Miharjo yang memiliki pengalaman industri di dunia penerbangan, meskipun bukan dari kalangan alumni, namun mampu mengemban amanah sebagai direktur dengan sangat baik. Sosok almarhumah Maryam Miharjo berjuang dalam transformasi Akademi Pariwisata Trisakti menjadi Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Saya ingin di Trisakti karena saya pikir kalau itu waktu itu kan D3 ya, diploma 3. Kalau akademi kan saya bisa lebih awal selesai, saya bisa bekerja, itu masuk, itu awalnya seperti itu. Nah, akhirnya saya menjalani studi di Akademi Perhotelan Kepariwisataan Trisakti waktu itu. Selesai tahun 1980, kemudian saya sempat bekerja di Hotel Sahid. Kemudian baru beberapa bulan di sana, itu kemudian dosen saya yang di APK Trisakti, Pak Sukardi, itu dosen khusus food and beverage ya, service. Dia nawarkan apakah saya mau bergabung dengan APK Trisakti untuk jadi asisten ya, dosen. Karena dulu memang saya waktu mahasiswa itu tingkat 3 itu sering bantuin, padahal sukarela aja, hanya ingin ngajarin adik-adik kelas saya, ini loh cara campur minuman di bar, ini loh cara service di restoran. Terpilih sebagai ketua saya juga nggak nyangka, karena pada waktu itu sudah mulai dibuka kandidat dari luar ya. Jadi siapapun, jadi ada dari manajer keuangan PT ini, ada yang pensiunan dari Kementerian Pariwisata, ada yang dari lembaga pendidikan juga, itu ada 5 orang. Kemudian dari sini, dari dalam ada 2 orang ya. Pencapaian mungkin yang pertama, saya senang sekali itu dari Biro Kerjasama Luar Negeri itu memberikan siswa-siswa yang dari SMA yang mau jadi guru, itu mereka disekolahkan di STP Trisakti untuk memperoleh D4 ya, D4 ya, diploma 4 ya. Nah itu saya senangnya apa? Karena mereka tuh dari berbagai daerah di Indonesia, yang dari Sumatera Barat, ada yang dari NTB ya, ada yang dari beberapa daerah yang kita senang ya, karena dari berbagai daerah dan mereka itu jadi guru, dan itu yang artinya kita ikut mencerdaskan anak-anak daerah ya untuk bidang pariwisata. Adanya penghargaan yang diberikan oleh PATA. PATA itu adalah Pacific Asia Travel Association ya, itu asosiasi dari institusi pendidikan pariwisata atau bisnis yang bergerak di bidang pariwisata. Nah, STP Trisakti waktu itu mengajukan kontribusi kita, yaitu bagaimana menyusun kompetisi based training yang bantuan dari Australia kemudian diadopt untuk Indonesia ya. Jadi kompetisi standar untuk jadi seorang koki chef seperti apa ya. Dan kalau jadi FB manager seperti apa, itu disusun oleh kita dengan dasar dari Australia. Nah itu dosen-dosen kita banyak terlibat. Ternyata apa yang kita sampaikan oleh mereka, oleh PATA itu diapresiasi sehingga kita memperoleh Grand Award. Jadi ada gold, ada silver, ada gold, ada grand. Ternyata kita yang tertinggi, dan kita menerima penghargaan itu di Jeju, Korea Selatan. Penerus kita ya, saya senang setelah saya kan Bu Feti, pada waktu saya di ketua kan Bu Feti waket 2. Nah, kemudian beliau sekarang jadi ketua dan berhasil meneruskan malah lebih bagus dari saya, itu kan lebih maju dari saya, itu yang kita harapkan. Jadi dosen tahun 82. Karena pengalaman bahwa di kapal saya dulu, kapten saya dari orang Amerika, orang Inggris, semuanya adalah disiplin. Teman-teman saya di eksekutif set itu semuanya dulu orang Jepang. Jadi disiplin bukan nakutin, tapi disiplin adalah sesuatu yang membanggakan. Itu sebetulnya goalnya. Disiplin jadilah kebanggaanmu. Waktu itu saya buket 1 yang menjadi direkturnya Ibu Maryam Miharjo almarhum. Saya buatlah program di 4, orang bawa banyak setujuan. Enggak, saya buat di 4. Karena pendidik kita itu harus melihat ke depan.
waktu saya jadi ketua, saya mulai buat S1 sama S2. S1, S2 itu saya yang buat. Zaman saya tak buat ini. Itu ya. Jadi kita harus tahu kebutuhan masa depan. Kalau di basic bawah ini sudah dikuasai, top manajemennya harus tahu how to become leaders kan. Nah itu nanti kan sudah internasional. Makanya zaman saya kita sudah kerja dengan Belanda waktu itu ya, pengiriman mahasiswa ke Belanda segala macam. Kita kerjasama sama Leeuwarden kalau nggak salah 14 tahun. Karena jiwa pariwisata itu tidak bisa dipunyai semua orang. Filosofi pariwisata itu kan gampang, make other people happy. Kepada Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, Selamat memperingati Dies Natalis yang ke-52. Selamat ulang tahun yang ke-52. Dirgahayu Dies Natalis ke-52. Selamat ulang tahun yang ke-52 untuk STP Trisakti. Sukses dan tetap berjuang. Saya melihat bahwa peluang pariwisata kita ini sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Kita masuk, kalau nggak keliru, masuk ke 6 besar negara terindah di dunia. Kemudian kita juga masuk 10 besar negara yang wajib dikunjungi. Ini kan juga salah sebuah brand yang kita punya, brand yang ini tinggal kita menggarap agar pariwisata ini betul-betul bisa memberikan devisa yang paling banyak, meskipun 2018 kemarin devisa dari pariwisata seingat saya sudah 17 miliar US dollar. Sudah mengalahkan CPO, sudah mengalahkan kelapa sawit yang dulu paling tinggi. Berbagai pencapaian dan prestasi mewarnai transformasi Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Mari terus berinovasi dan berkarya. Unggul Pariwisata Indonesia.